Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas materi terkait dengan aljabar. Nah, kita akan bahas materi ini menggunakan cara cepat dan cara biasa. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita punya bentuk akar 15, akar 15, akar 15 sampai bentuk tak hingga. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini dengan cara biasa? Di cara biasa, kita akan memisalkan akar 15, akar 15 sampai tak hingga ini dengan X. Lalu, kita perhatikan bahwa 15, akar 15 di bagian kedua itu juga sampai tak hingga. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, berarti akar 15 di posisi yang kedua ini juga sampai tak hingga. Nilainya berarti sama-sama X gitu ya. Sehingga dapatnya apa? Akar 15X sama dengan X. Supaya akarnya hilang, maka kita akan kuadratkan kedua ruas. Dapatlah 15X sama dengan X kuadrat. Kita jadikan satu ruas menjadi X kuadrat min 15X. Dan kita faktorkan menjadi X dikali X min 15 sama dengan 0. Maka X-nya akan ketemu 0, X sama dengan 0, atau X sama dengan 15. Nah, kenapa diambil yang 15 di sini ya? Karena nilai 0 itu tidak mungkin gitu ya. Masa kita mengakar 15, akar 15, terus akarnya itu 0 gitu ya kira-kira. Jadi cara biasanya seperti ini. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah 15. Untuk bentuk yang kedua, kita punya akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 sampai tak hingga. Nah, logikanya itu sama sebetulnya dengan soal yang nomor 1. Dengan soal nomor 1 tadi, kita misalkan terlebih dahulu akar 12 itu juga sama dengan X. Lantas, akar 12 di posisi yang kedua itu kan juga sama-sama sampai tak hingga gitu ya. Maka kita misalkan juga sebagai X di sini. Nah, selanjutnya akarnya kita hilangkan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, dapatlah 12 tambah X sama dengan X kuadrat. Lalu kita jadikan satu ruas, dapatlah X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi X min 14 dikali X tambah 3 itu sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 4. Nah, ini juga karena dia positif dan akar itu nggak boleh negatif toh nilainya. Nah, di sini nilainya positif, maka kita ambil yang 4. Nggak mungkin dong nilai akar itu negatif 3, sedangkan semuanya itu semua bilangan positif. Dan di sini menggunakan tanda plus gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4. Untuk soal yang ketiga, kita punya bentuk akar 6 kurang akar 6 dikurang akar 6. Ini sama dengan soal yang sebelumnya, kita akan memisahkan terlebih dahulu akar 6 kurangi akar 6 sampai tak hingga itu sebagai X. Untuk akar 6 yang kedua sampai dengan tak hingga itu nilainya juga sama-sama X. Sehingga apa? 6 min X sama dengan X kuadrat. Kita jadikan satu ruas sehingga X kuadrat tambah X dikurang 6. Kita faktorkan dapatnya X tambah 3 dan X dikurang 2. Oke? Setelah itu kita hitung, ternyata nilai X sama dengan min 3 ataupun X sama dengan 2. Karena tidak mungkin akar itu bernilai negatif, maka kita ambil nilainya X sama dengan 2. Oke? Paham ya teman-teman ya? Di soal yang keempat, soal aljabar, kita punya bentuk 1/A dikurang dengan 1/B, itu katanya 13, dan 1/A tambah 1/B, itu adalah 10. Bagaimana cara mencari 1/A kuadrat min 1/B kuadrat? Soal ini sebetulnya adalah soal selisih kuadrat, yang mana rumusnya 1/A kuadrat min 1/B kuadrat itu adalah 1/A dikurang dengan 1/B dikali 1/A ditambah dengan 1/B. Dapatnya apa? Berarti 1/A min 1/B itu 13, 1/A tambah 1/B itu adalah 10. Sehingga kalau kita disuruh mencari nilai dari 1/A kuadrat min 1/B kuadrat, tinggal kalikan saja 13 kali 10. Ketemunya adalah 130. Oke, di soal yang kelima kita punya bentuk 1/A kuadrat min 1/B kuadrat sama dengan 26 dan 1/A ditambah dengan 1/B sama dengan 2. Bagaimana cara mencari 1/A dikurang dengan 1/B? Kita sebetulnya bisa menggunakan rumus soal nomor 4 tadi, sehingga 1/A dikurang 1/B itu adalah 1/A kuadrat min 1/B kuadrat kita bagi dengan 1/A tambah 1/B. Jawabannya berarti tinggal 26 kita bagi dengan 2, yaitu 13. Mudah kan? Di soal yang ke-6 kita punya bentuk P kuadrat plus Q kuadrat itu adalah 10, PQ-nya ketemu setengah. Kita diminta mencari P tambah Q.
Nah, di soal aljabar ini teman-teman harus hafal bentuk identitas aljabar. P tambah Q itu sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah dengan 2PQ. P kuadrat plus Q kuadratnya ketemu 10. PQ-nya ketemu setengah. Maka nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ yang ada dalam akar itu ketemunya adalah 10 kita tambah dengan 1 alias akar 11. Berarti jawaban dari P tambah Q itu adalah akar 11. Untuk soal yang ketujuh kita punya bentuk P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 10. Jadi ini sama sebetulnya dengan soal nomor 6. Tapi yang ditanyakan itu adalah P min Q. Untuk soal P min Q yang berubah itu hanya pada 2PQ-nya. Kalau tadi 2PQ-nya positif, sekarang menjadi negatif. Sehingga kalau kita masukkan P kuadrat tambah Q kuadrat nilainya 10 dikurang dengan 2PQ, yaitu 2 dikali setengah, ketemunya 1. Berarti yang dalam akar itu adalah akar 9, di akar berarti ketemunya adalah 3. Sedangkan untuk soal nomor 8, kita punya rumus, kita punya soal akar 12 kurang akar 12 kali akar 12. Kita sudah akan menggunakan cara cepat nih, tapi kita coba deh pakai cara biasa. Untuk pakai cara biasa, ini sebetulnya sama dengan soal yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, prinsipnya sama ya. Jadi ketemunya di sini adalah 3 ya, menggunakan prinsip yang ada di soal nomor 1, 2, 3 tadi. Selanjutnya kita pakai cara cepat nih. Gimana kira-kira? Coba teman-teman perhatikan. Angka 12 itu kira-kira perkalian berapa sama berapa sih? Tapi harus bilangan berurutan. Contoh bilangan berurutan tuh ya 1 sama 2 gitu ya. 2 sama 3 itu adalah bilangan berurutan. Dan 12 ini kalau kita perhatikan itu adalah perkalian berurutan antara 3 dan 4. Nah, cara cepatnya di sini ketika di soal itu dia mintanya adalah negatif di sini. Negatif itu artinya kita ambil yang kecil. Nah, kalau kita ambil yang kecil antara 3 dan 4 berarti mana yang kita ambil? Karena dia minta yang kecil maka kita ambil yang 3. Nah, itu cara cepatnya seperti itu. Nggak ada sampai 10 detik ya teman-teman ya. Nah, maka kalau kita lihat jawaban antara cara biasa dengan cara cepat itu sama. Kita coba ya soal yang nomor 9. Di soal nomor 9 kita punya bentuk akar 132 kurang akar 132 dan seterusnya. Kalau menggunakan cara biasa nih, jawabannya itu adalah 11 ya. Frameworknya sama dengan soal nomor 1, 2, dan 3. Kalau pakai cara cepat, kita harus cari bilangan berurutan yang dikalikan hasilnya adalah 132. Dan kita menemukan hasilnya adalah 11 dan 12. Karena di soal itu mintanya negatif, maka kita ambil bilangan yang kecil. Maka kita akan peroleh hasilnya yaitu 11. Untuk soal nomor 10. Nah, gimana sih untuk menyelesaikan soal seperti ini selain pakai cara yang sebelumnya tadi di soal nomor 1? Kita bisa gunakan juga loh rumus cepat. Bagaimana itu? Kita punya rumus akar n sampai seterusnya itu sama dengan n. Nah, berarti kalau misalkan di soal seperti ini kita tinggal ganti aja 132, 132, 132 itu sama dengan ya 132 itu sendiri. Dan kalau ada soal 13222 dan seterusnya sampai tak hingga, hasilnya berapa? Hasilnya juga bilangan itu sendiri yaitu 13222. Nah, mudah kan? Nggak sampai 5 detik. Jadi teman-teman mau pakai cara yang mana? Cara biasa atau pakai cara cepat?